Ibu. Aku sudah memutuskan untuk tidak menikahi Tony. Ellie, kamu dan Tony adalah teman masa kecil. Kalian akan menikah bulan depan. Kenapa kamu bilang begitu sekarang? Lagi pula, kamu tahu bahwa Pengadilan Kerajaan Alto telah menetapkan bahwa wanita berusia 20 tahun atau lebih yang belum menikah akan dinikahkan secara paksa. Jika tiba-tiba kamu memutuskan untuk tidak menikah, konsekuensinya akan parah. Kamu mengerti itu? Ya, aku mengerti. Tony adalah teman masa kecilku. Ellie, ini untukmu. Dia pernah bilang dia suka padaku dan akan melindungiku seumur hidup. Kamu gagal ujian, aku pikir kamu cuma malas. Ulurkan tanganmu. Sebagai ayahmu, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tuan Shaw. Tuan Shaw. Ini salahku. Aku pengaruh buruk bagi Ellie. Kalau mau memukul seseorang, pukullah aku. Benarkah? Kalau begitu, kau bisa menggantikan hukumannya. Bahkan, dia memberikanku liontin zamrud sebagai janji cintanya. Dia bilang saat dia sukses, dia akan menikahiku dan menjadikanku satu-satunya istrinya. Kita seharusnya bersama seumur hidup. Setelah itu, aku mencintainya sepenuh hati. Aku menunggunya datang dan menemuiku setelah dia menjadi juara ujian. Ellie. Saat aku menjadi pejabat di pengadilan kerajaan, aku akan datang ke Shaw Manor untuk melamar. Ellie, aku baru saja bergabung dengan pengadilan kerajaan, dan semuanya belum stabil. Ini bukan ide bagus untuk menikah sekarang. Saat karierku sudah stabil, aku akan datang dan melamar. Ellie, tolong tunggu aku, sedikit lagi. Saat semuanya sudah stabil, aku akan memberimu pernikahan megah yang layak kamu dapatkan. Aku tak pernah menyangka bahwa alih-alih pernikahan megah yang kutunggu, dia malah membawa pulang orang lain. Ellie. Wanita yang bernama Cara muncul di musim dingin 3 tahun yang lalu. Di mana keluargamu? Aku sangat lapar. Mari. Terima kasih. Non. Non, bisakah Non berbaik hati melakukan perbuatan baik dan menampungku? Kalau aku tidak bisa menemukan tempat tinggal, aku tidak akan selamat di musim dingin ini. Non, tolong. Tolong. Aku mohon padamu. Cara adalah seorang anak yatim yang kabur untuk mencari perlindungan di sini. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Aku kasihan padanya, jadi kubiarkan dia tinggal di sampingku. Dari mana kamu dapat wanita muda ini? Dia sangat manja. Aku mengambilnya tahun lalu. Dia tampak cukup cerdas, jadi aku putuskan untuk menahannya. Kupikir Kara akan pada dan penyeret. Tapi begitu dia melihat Tony, dia langsung punya rencana lain. Tony, berapa lama kamu rencana tinggal di sini kali ini? Hanya beberapa hari. Ada banyak hal yang harus diurus di istana. Tuan Gray. Maafkan aku, Tuan Gray. Aku baik-baik saja. Tanganmu tidak apa-apa? Ya. Awalnya, dia dan Tony berusaha menyembunyikannya.
Tapi pada akhirnya, mereka berdua menjadi cukup berani. Carakan seorang wanita, Tony, sebaiknya jaga jarak. Nona Shaw, maafkan saya. Anda salah paham. Saya minta maaf. Elena, Kenapa kamu begitu keras? Cara cuma bicara sedikit denganku, lalu kamu mau dia berlutut? Siapa yang mau perempuan secemburu kamu? Ayo pergi. Bukankah Tuan Gray dan Nona Shaw sudah bertunangan? Kenapa dia mempermalukannya di depan umum? Pria sering punya banyak istri. Elena pasti mau Desember. Perempuan seperti dia, nanti galak di rumah kalau sudah menikah. Nona Shaw sudah 20 tahun. Kalau Tuan Gray sudah tidak mau lagi, kurasa dengan reputasinya, dia cuma bisa menikahi pengemis. Tak kusangka Tony, yang pernah berjanji akan melindungi keselamanya, suatu hari nanti akan menjadi orang yang menyakitiku. Ibu, aku sudah memikirkannya. Bahkan jika pemerintah menikahkan aku secara paksa, aku tak akan menikahi Tony. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu. Ibu akan menghargai keputusanmu. Tapi, jangan khawatir. Masih ada waktu sebulan lagi. Aku pasti akan carikan suami yang baik untukmu. Terima kasih, Ibu. Tapi, lebih baik kamu tanya Tony, apakah dia benar-benar akan menikahi pelacur itu? Kamu tidak ingin dia mengganggumu setelah kamu menikah. Aku akan pergi tanya sekarang. Pembantu Tony bilang, dia ada di jembatan kekasih. I need Buchan Hari Valentine. Dia ngapain di sini? Kara. Kalau saja aku bertemu denganmu lebih dulu, ini salahku karena terlalu terburu-buru, dan bertunangan dengan Elena duluan. Berhenti bicara. Tuan Gray, selama aku bisa bersamamu, aku tidak keberatan. Tidak menjadi istri resmimu. Tidak, aku ingin menikahimu. Aku akan berikan pernikahan yang megah, dan mas kawin yang bernilai besar. Aku tidak akan melewatkan satu pun. Mulai sekarang, kau akan menjadi Zelia yang mulia. Kau akan dicatat dalam silsilah keluargaku. Bahkan Elena Tidak akan bisa mengganggumu. Oh, begitu. Dia tidak pernah menyentuhku selama 5 tahun. Bukan karena dia menghormatiku, tapi hanya karena dia tidak benar-benar mencintaiku. Kau terikat, Ellie. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku seumur hidupmu. Tony, karena kau begitu kejam, aku akan mengunci hatiku.
Aku tidak akan pernah mencintaimu di kehidupan ini lagi. Ellie. Kenapa kamu di sini? Apa dia lihat aku melempar gembok hati ke sungai? Teresa, dia juga tidak peduli. Tony. Ini terakhir kalinya. Aku akan menangis untukmu. Kamu mungkin dengar semua yang kukatakan tadi. Aku tidak bisa melepas cara. Aku akan menjadikannya selir. Tapi jangan khawatir. Aku akan menikahimu juga. Bagaimanapun juga, kamu akan selalu menjadi istri sah satu-satunya. Baiklah. Aku mengerti. Jangan marah. Kita akan menikah bulan depan. Nanti saat waktunya tiba, kamu dan Cara akan jadi istriku. Aku tidak akan berat sebelah ke salah satu dari kalian. Benarkah? Apa kamu masih ingat? Apa yang terjadi di sini? Tahun lalu di hari yang sama ini? Tony bilang dia akan menungguku di jembatan. Kenapa dia belum datang juga? Nona Sao, kamu sedang menunggu Tuan Gray kan? Bukannya sudah kukatakan. Aku tidak butuh kamu melayaniku malam ini. Kenapa kamu mengikutiku? Aku tidak datang untuk melayanimu, Nona Sao. Aku datang untuk menemui Tuan Gray. Aku ulangi sekali lagi. Tony adalah anak menteri, pelayan sepertimu. Paling-paling hanya bisa menghangatkan ranjangnya, tapi kamu tetap akan jadi pelayan rumah tangga. Lebih baik menikah dengan kepala pelayan. Setidaknya kamu akan jadi istrinya yang sah. Bukankah itu lebih baik daripada jadi pelayan rumah tangga? Elena, kamu mungkin ahli waris yang kaya. Tapi Tony hanya akan menjadi milikku. Kamu. Nona Sao, berikan saja restumu padaku. Perasaanku pada Tuan Gray tulus. Elena, kamu sedang apa? Elena, kamu lagi ngapain? Tony, jangan. Tolong. Tolong. Cepat, lihat. Selamatkan dia. Cepat selamatkan dia. Ada apa ini? Kenapa dia bisa mesra dengan pria di depan umum? Memalukan sekali. Kalau anakku yang berbuat begitu, sudah kubunuh dia. Betul juga. Elena, Sekarang kamu senang? Aku tidak pernah membayangkan kamu bisa sejahat ini. Kamu tega bahkan pada anak yatim. Tony, tunggu. Biar aku jelaskan. Aku tidak mendorongnya. Sudah, diam. Aku tak mau dengar alasanmu. Tony. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Tony. Masa ayah mereka berani begitu? Malam itu, kakiku terkilir. Dan aku masuk angin. Aku demam selama 10 hari. Bukan aku. Dia yang melompat sendiri. Tony, kamu harus percaya padaku. Tony. Kamu tidak sekalipun menjengukku. Ellie. Aku mau bicara sesuatu. APA? Aku sudah memutuskan untuk menjadikan Cara sebagai selirku. Ini semua berkatmu. Aku sudah menyentuhnya di depan umum waktu itu. Dan aku harus bertanggung jawab. Kamu datang hanya untuk bilang ini? Ellie, aku tidak punya pilihan. Kamu yang menyebabkan masalah ini.
Apakah kamu tetap akan menikahinya? Kalau dia tidak jatuh ke air? Ellie. Jangan bahas masa lalu lagi. Ayo pergi. Tidak. Aku bisa jalan sendiri. Nona Shaw. Ibu Shaw cepat bertindak. Baru beberapa hari, dan dia sudah mengatur pernikahan baru untukmu. Aku penasaran dari keluarga mana dia berasal dan apakah dia tampan. Asalkan bukan Tony. Siapapun boleh. Nyonya Snow. Saya di sini untuk mengambil gaun pengantin pesanan saya. Nona Shaw. Bukankah Tuan Gray mengambil? Gaun pengantin pesananmu, dia tidak memberikannya padamu? Pasti dia membiarkan pelacur itu cara memakainya. Mereka menikah terburu-buru dan tidak punya waktu untuk membuat gaun pengantin. Beraninya mereka memberikan gaun pengantinmu ke orang lain? Ini tidak bisa diterima. Ayo kita ambil kembali gaun pengantin itu. Itu sudah ternoda. Aku tidak mau lagi. Namun, aku akan membuatnya. Membayar kembali apa yang dia hutang padaku. Ayah, Ibu. Saya Pamirka. Ini pasti Ellie. Aku bibimu. Tapi kita hanya berhubungan sangat jauh. Aku dengar Tuan Gray tidak menginginkanmu lagi. Aku khawatir kamu akan dijodohkan dengan bajingan yang tidak bisa diandalkan. Jadi aku sengaja membawa keponakanku dari pihak keluargaku untuk menjodohkanmu. Ayah, Ibu. Apakah ini suami yang kalian temukan untukku? Siapa bilang aku mau cari yang kayak gini? Mereka cuma muncul, sendernya. Ayo, usir ini, dua tak tahu diri itu. Tunggu, Ibu Shaw. Jangan salahkan aku kalau bicara belak-belakan. Semua orang di Norto tahu bahwa putrimu dan Bapak Gray sudah dijodohkan sejak kecil. Reputasi Ellie sudah hancur. Siapa yang mau barang rusak seperti dia? Jaga mulutmu, Greta. Sekarang, Tony sangat ingin mengambil selir bangsawan. Ellie pasti akan ditindas kalau dia memaksakan diri untuk menikah dengannya. Dia tidak akan bisa angkat kepala tinggi-tinggi. Apa aku salah? Daripada membiarkan Ellie dibuli oleh selir itu, lebih baik menerima suami. Keponakanku adalah pria jujur dan baik. Kalau dia menikahi Ellie, mereka bisa tinggal di Shaw Manor. Ellie bisa menjaga kalian berdua. Dia bisa merawat kalian di masa tua dan mengantar kalian saat meninggal. Bukankah itu situasi yang menguntungkan semua pihak? Benar. Aku akan memperlakukan Ellie dengan baik pasti. Benar kan, Nona Shaw? Pergi. Kamu, beraninya kamu memukulku? Kamu benar-benar memukulku? Kamu... Lalu apa kalau aku memukulmu? Dipukul bukan apa-apa. Bahkan jika lidahmu dicabut. Kamu pantas menerimanya? Dari mana datangnya si kampungan ini? Elena adalah istriku. Kalau aku dengar kau coba-coba, macam-macam lagi dengannya. Jangan bilang aku tidak peringatkan kau. Aku bisa membunuhmu. Dan itu masih terlalu ringan buatmu. Pergi sana, sekarang. Tunggu saja. Ellie, kamu baik-baik saja? Apakah ini sosoknya yang dulu? Saat aku sudah jadi pejabat di istana kerajaan, aku akan datang ke Shaw Manor untuk melamar. Aku akan menjadikan cara sebagai selir mulia, tanggal 8 bulan depan, kalau kamu mau datang. Ingat bahwa ini Sepertinya, itu hanya sesaat yang berlalu. Kami sibuk di sini. Kami tidak punya waktu. Sibuk? Ayah dan ibu sibuk dengan pernikahanku. Ya. Kita harus mempersiapkan diri dari awal untuk pernikahan kita.
saat aku mengambil cara sebagai selir. Tunggu saja aku akan siapkan kereta megah untukmu. Ayah dan ibu, cepat sekali mencarikanku suami baru. Hari aku menikah. Kebetulan adalah hari Tony mengambil selirnya. Kamu akan pindah jauh, Ellie, kalau keluarga suamimu mengganggumu. Tulis surat pada kami. Kalau suamimu memperlakukanmu buruk, pulang saja ke sini. Selalu ada rumah untukmu di sini. Kudengar suami. Yang kalian carikan untukku sangat sakit-sakitan. Kurasa dia takkan punya tenaga untuk memperlakukanku buruk. Sudah lewat, aku harus pergi. Tony. Ini salahmu, aku harus menikah jauh-jauh. Aku takkan pernah memaafkanmu. Jalankan keretanya. Elena. Lalu apa kalau kamu anak orang kaya? Pada akhirnya, akulah yang lebih dulu menikahi Tuan Gray. Kenapa Elena tidak ada di sini hari ini? Tuan Gray, tidak ada seorang pun dari Saumanor di sini hari ini. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagiku. Dia sedang APA? Tunggu, Tuan Gray, Haraplan, yang lewat dengan iring-iringan pengantin itu, sepertinya adalah milik Nona Sao. APA? Tony. Kamu benar-benar menunggang kuda besar. Dan datang dengan kereta mewah. Tapi aku bukan orang yang kamu nikahi. Pengantin itu? Cepat. Ada APA? Tuan Gray, aku tiba-tiba ingat. Aku tidak menyiapkan mas kawin, karena aku anak yatim. Bagaimana nanti? Kalau tamu-tamu menertawakanmu? Jangan khawatir. Sudah kupikirkan. Aku sudah menyiapkan mas kawin untukmu dari jauh-jauh hari. Lagi pula, siapa di alto yang berani? Menertawakanku? Kamu sangat baik padaku, Tuan Gray. Dasar kamu. Elena sangat mencintaiku. Mengapa dia mau menikah dengan orang lain? Pasti aku salah lihat. Pat Gray. Tendangannya sakit? Iya, tendanganmu keras banget. Sakit. Aku tahu pasti sakit. Aku gendong kamu masuk buat upacaranya. Pat Gray, bukannya itu nggak boleh? Aku kan kepala keluarga Gray. Aturannya ya aku yang buat. Siapa yang berani melawan aku? Pak Gray, kamu hebat banget.
Tolong tendang pintu Keretanya. Biar nanti kamu nggak takut sama istri. Istri itu harus disayangi. Teru kenapa kalau akut-akut? Sean kayaknya berpikir. Berbeda dari kebanyakan pria. Hati-hati, sayang. Masih ada waktu kok, jangan buru-buru. Katanya, aku nikah sama pria yang sakit-sakitan? Hati-hati, sayang. Ada tangganya di depan. Pengantin perempuan sudah datang. Wanita itu memalukan. Aku penasaran. Aku ingin lihat wajahnya, sampai bisa memesona dia seperti ini. Katanya dia cantik. Lihatlah. Carmarica Masak. Ini melanggar aturan. Kenapa Elena tidak ada? Mungkin dia tidak mau melihatmu. Menikahi wanita lain. Jadi dia menghilang. Sengaja untuk tidak menghormatimu. Dia tidak berani. Hadiah dari rumah Sao. Di mana Nona Sao? Beraninya dia tidak hadir di pernikahanku? Tuan Gray, jangan. Nona Sao sudah menikah. Pernikahannya hari ini. Kok bisa? Dia sudah menungguku selama 5 tahun untuk menikahinya. Dan besok dia berusia 20 tahun. Siapa yang mau menikah dengannya? Apa Elena sengaja menyuruh staf untuk memberitahumu hal ini? Agar, kau membatalkan pernikahan dan pergi ke Sao Manor untuk menemuinya? Nona Sao memang sudah menikah. Kalau tidak percaya, kau bisa lihat undangan pernikahan yang dikirim keluarga Sao untukmu. Undangan apa? Pernikahannya terburu-buru. Tuan Sao baru mengirim undangannya tadi malam. Kamu dapat undangan? Yang ini? Karena pernikahannya di hari yang sama, aku pikir kau tidak akan pergi, jadi tidak kuberikan. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia akan menikah dengan orang lain. Sayang, kita sebentar lagi akan menikah. Kau tidak boleh pergi. Kasar sekali. Dia langsung pergi. Kenapa dia pergi? Bukannya dia mau menikah? Sepertinya tidak. Elena, lebih baik kau menungguku di Sao Manor. Sudah kuduga itu cuma bohong. Dia begitu mencintaiku. Dan dengan reputasi seperti itu, mana mungkin dia akhirnya menikah dengan orang lain? Kau mengatur semua tipu muslihat itu kuma untuk Mengeluarkanku dari pernikahanku. kan? Ya, aku di sini. Tapi, kau harus menanggung akibat karena telah membuatku marah. Kenapa kau pakai baju Elena? Baju ini diberikan padaku oleh Ellie. Katanya dia sudah tidak suka warna ini lagi. Sayang kalau dibuang, jadi dia memberikannya padaku. Mana Elena? Tuan, apakah Tuan kesini untuk mengantar Ellie? Tuan terlambat. Beliau sudah dijemput kereta kuda suaminya tadi. Masa sih, dia sangat mencintaiku. Dia takkan pernah menikah dengan orang lain. Kamu bohong. Elena, Kamu main akal-akalan lagi. ja kan? Dia di mana? Barang-barangnya di mana? Barang-barangnya di mana? Sudah kubilang tadi, Ellie dijemput kereta suaminya barusan. Masa sih, dia takkan menikah dengan orang lain. Elena memang sudah menikah. Aku tanya Nyonya Sao barusan. Tuan Gri, lupakan Elena. Ayo menikahlah denganku. Membungkuk ke langit. Membungkuk ke aula.
dan membungkuk satu sama lain. Camel. Nona, kalau bukan karena kamu sepemikiran, kamu tidak akan sedih seperti ini. Maaf tiba-tiba begini, musik yang kau mainkan, terdengar sangat sedih. Buku pedoman pengobatan, menyatakan amarah merusak hati, dan kesedihan merusak paru-paru, kemarahan merusak jantung, kerinduan merusak limpa, dan ketakutan merusak ginjal. Demi Oran Yang Paling Kosayanji, Jean la Terre la Rue Dalam Kezedian, Nona. Kenapa aku ingatnya dari buku Meridian? Ini dari buku Meridian? Aku pasti sudah mulai tua, otakku sudah tidak berguna. Nona Shaw, kita bertemu lagi. Tunggu. Tunggu. Ellie, beraninya kamu menikah dengan orang lain? Tuan Gray, saya tidak lagi. Ada yang ingin saya katakan kepada Anda. Silakan pergi. Tidak ada yang ingin dikatakan? Kita bersama selama 5 tahun. Mengapa kamu tidak ada yang ingin dikatakan? Tuan Gray, Seyalia, Onda Sudatau. Tentang pernikahan saya dengan Ellie hari ini. Onda Pastida Tancusu, un tut membrissé la makepada kami. Teman-teman dan keluarga kami pasti sangat lelah. Aya, Ibu. Mari kita manta semua orang tuk duduk. Oh, iya. Benar, semuanya. Kalian sudah bekerja keras hari ini. Siapa itu? Pesta sudah disiapkan di halaman. Silakan duduk. Silakan duluan. Silakan datang. Ayo pergi. Silakan duluan. Tuan Gray, mengapa Anda tidak ikut dan minum di luar juga? Jangan bertingkah seperti kamu kepala. Kelu aga denken saya. Bagaimana kamu bisa mencampuri hubungan 5 tahun saya dengan Ellie? Saya tidak peduli apa yang terjadi antara kalian berdua. Tapi Ellie adalah istri saya yang sah. Tony, kamu pikir kamu siapa? Jika kamu tidak menyusup di antara kami, Ellie akan menjadi istri saya. Mengapa saya bisa menyusup masuk? Apa yang kamu lakukan saat itu? Tuan Gray, silakan pergi. Sekarang saya hanya ingin menjalani hidup yang baik dengan Tuan Stone. Tapi kamu sama sekali tidak mencintainya. Bagaimana mungkin kamu bisa bahagia kalau bersama seseorang yang tidak kamu cintai? Hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan. Tapi aku juga tidak mencintaimu. Bagaimana mungkin? Kita tumbuh besar bersama, kita kan teman sejak kecil, dan sudah pacaran 5 tahun. 5 tahun, nggak ada orang di dunia ini yang mengen almuse baik aku. Kalau gitu, harusnya kamu tahu. Kalau aku sudah nggak cinta lagi padamu. Setelah hari itu di jembatan kekasih. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu nggak cinta padaku? Kita sudah melewati banyak badai bersama. Apa kamu benar-benar akan tinggalkan hubungan 5 tahun kita? Hubungan. Hanya karena aku punya selir? Lagi pula. Aku nggak punya pilihan lain. Zeleng menjadikan kara selirku. Ellie, aku tahu. Kalau aku yang salah. Tapi aku sudah menyentuh tubuh Cara. Dia bisa apa kalau aku nggak nikahi dia? Gosipnya aja udah cukup untuk bunuh dia. Terus aku gimana? Semua orang di Northo tahu kamu akan nikah sama aku. Waktu kamu lakukan itu, aku jadi di posisi apa?
Kamu tahu dia anak seorang nelayan, dan bisa berenang dengan sangat baik, tapi kamu tetap masuk ke air untuk menyelamatkannya. Kamu bahkan tidak bertanya tentang bagaimana dia bisa jatuh ke air. Cara mengungkapkan cintanya padamu lebih dari sekali. Waktu itu, bukankah kamu tahu kalau dia jatuh ke air hanya bagian dari rencana untuk memaksamu menikahinya? Ellie, dia tidak punya keluarga dan hanyalah seorang gadis yang lemah. Wajar saja, aku harus lebih memperhatikannya. Lagi pula, dia masih muda. Perasaan seorang gadis muda selalu murni dan penuh gairah. Ya. Dia hanya setahun lebih muda dariku. Kamu punya perlindungan keluargamu, dan dia hanya seorang yatim piatu. Ellie, sejak kapan kamu menjadi serewel ini? Tidak penting. Tony. Sekarang aku istri seseorang, dan kamu sudah menikahi wanita yang kamu sukai. Mulai sekarang, mari kita berjalan sendiri-sendiri. Kuharap kita tidak pernah bertemu lagi. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Ellie, waktu kamu mau makan kue dari J Restaurant, aku bangun pagi-pagi dan antre selama 3 jam. Waktu akhirnya aku beli dan pulang. Aku terus peluk-peluk karena takut jadi dingin. Kamu sudah lupa itu? Lalu waktu kamu nggak bisa hafal Trikel Asika. dan Pak Shao mau pukul tanganmu, kamu nggak mau ulurkan tangan. Karena takut sakit, jadi aku yang ulurkan tanganku. Setiap kali aku dipukul, aku bahkan nggak bisa pegang pena sebulan. Dan ayahku menghukumku dengan menyuruhku berlutut di balai keluarga. Kamu minta Pak Shao mengajakmu ke rumahku sebagai tamu, supaya kamu bisa selundupkan kue lewat celah pintu untukku. Kenapa kamu bicarakan Kinangan lama itu sekarang? Kenapa? Ada juga tahun itu di musim dingin, saljunya turun sangat lebat, dan kamu mau main salju, kamu jatuh dan kakimu terluka. Jadi aku gendong kamu. Sepanjang jalan pulang ke Kidiemenshore. Aku habiskan setengah bulan, terbaring di tempat tidur setelahnya. Kamu sudah lupa semua hal ini? Tony, dulu kamu sangat baik padaku, dan aku sangat berterima kasih, karena kamu pernah memberiku Kinangan into ITU. Tapi, itu semua sudah berlalu. Tuan Stone adalah orangnya, yang akan kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Mulai sekarang, aku hanya akan mencintainya. Aku cuma ambil selir. Coba lihat sendiri di luar, laki-laki mana di luar sana, yang tidak punya beberapa istri, aku cuma ambil satu. Lagi pula, bagaimana kamu tahu, bahwa dia tidak akan punya banyak istri di masa depan? Aku tidak akan pernah mengambil selir. Jangan sombong, setiap laki-laki bilang begitu. Aku juga bilang begitu ke Ellie, jangan percaya omongannya, laki-laki selalu bohong. Aku percaya Tuan Stone. Ayahku bilang padaku bahwa kakekku tidak pernah mengambil selir. Dia dan istrinya bersama hampir 30 tahun. Selain itu, aku percaya penilaian ayahku terhadap karakter seseorang. Dia tidak akan salah menilai. Ellie, hak apa yang kamu miliki untuk memanggilnya begitu? Ellie milikku. Aku tidak akan membiarkannya menikah dengan orang lain. Sean, kamu bisa saja menyerah untuk itu. Ellie, pulanglah bersamaku. Tuan Gray. Tuan Gray. Maafkan aku. Kembalilah bersamaku. Itu menyakitkan hatiku saat kamu melakukan ini. Elena kembalilah dengan Tuan Gray. Dia benar-benar peduli padamu. Jangan panggil aku dengan namaku. Kamu tidak punya hubungan denganku sama sekali.
Aku tahu keluargaku sederhana. Aku nggak sekaya kamu. Tapi kita berdua nanti akan jadi istri Pak Gray. Aku panggil kamu dengan namamu. Boleh kan? Aku udah rencanain semuanya. Begitu kamu juga nikah, kamu bisa urus ladang dan toko Pak Gray, dan aku yang urus kehidupan sehari-harinya. Kita bakal jadi pasangan yang sempurna, dan bisa rukun, sambil urus suami kita bareng-bareng. Aku nggak terima. Kamu panggil aku pakai namaku. Aku nggak akan pernah naik sama Tony. Kenapa? Apa kamu berubah pikiran? Masa sih? Pak Gray sangat mencintaimu. Emangnya kamu pikir Pak Gray cinta sama kamu? Dia cuma nggak terima ditolak sama orang. Kalau kamu balik sama dia, dalam 3 hari, dia bakal ninggalin kamu lagi. Kamu melatonin siapa? Kamu ngetawain siapa? Kamu mengedipkan mata ke siapa? Kamu menertawakan siapa? Cara, aku sudah lama pengen. Nempeleng kamu. Selama 3 tahun terakhir ini. Pak Gray, wajahku sakit banget. Ellie, kamu punya hak apa sampai mukul Cara? Dia cuma berusaha membujuk kamu untuk kembali denganku. Memangnya perlu sampai begitu? Lagi pula, apa yang salah dari ucapannya? Kalau orang lain saja bisa akur satu sama lain, kenapa kamu harus begitu picik? Yeah, aku memang picik. Pak Gray, tolong pergi. Cari saja wanita yang murah hati, yang kamu inginkan untuk dipasangkan dengan Cara. Kamu menyuruhku pergi hanya karena aku mengkritikmu sekali? Ellie, menikahi seseorang bukanlah main. Kamu akan menyempurnakan pernikahanmu dengan Stone hari ini. Setelah hari ini, kamu akan jadi barang bekas, dan aku takkan pernah menikahimu. Kalau begitu, maafkan aku tak mengantarmu pergi. Pak Stone, ayo kita pergi. Baik. Kamu tidak boleh pergi. Ini semua gara-gara si Stone yang sakit-sakitan itu. Kalau dia mati, Ellie pasti akan pulang bersamaku. Tidak. Jangan. Tony, kalau kau lukai sehelai rambut pun di kepala Tuan Stone, aku takkan pernah memaafkanmu. Elena, kenapa kau membantu orang lain? Kau tidak benar-benar berubah pikiran, kan? Pergi mati saja. Tuan Gray. Tuan Gray. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sudah lama aku tidak aktif, dan kekuatanku habis terkuras. Tony, aku ingin menunjukkan rasa hormat untuk membalasmu. Azkara, kau merawatku waktu kita kecil. Beraninya kau pukul suamiku. Pergi dari sini sekarang. Kalau kau datang lagi ke Stone Manor untuk cari masalah, jangan bilang aku tidak peringatkan. Kau berteriak padaku, aku yang terluka. Kau lihat sendiri, si Stone itu lincah sekali. Dia sama sekali tidak sakit-sakitan. Dia membohongimu. Ellie, masa kamu belum sadar? Dia cuma pura-pura. Bukannya itu malah lebih baik? Suamiku sehat dan jago dalam bela diri. Dengan begini, kita bisa hidup bersama sampai tua. Bohongnya pun kamu terima? Kamu pasti benar-benar sudah berubah hati dan jatuh cinta pada Tuan Stone. Yeah. Kalau bohong pun bisa diterima, itu pasti cinta sejati. Dulu, masa kamu nggak tahu? Kalau dia sengaja jatuh ke air, cuma buat bikin kamu nikahin dia? Ellie, dia nggak punya keluarga, dan cewek yang lemah. Pastinya aku harus lebih perhatian sama dia.
Tidak, kamu nggak boleh. Cinta sama orang lain. Kamu cuma boleh cinta sama aku. Kamu nggak boleh lupa apa yang sudah dilakukan Pak Gray selama 5 tahun ini. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Kalau kamu berani menyela lagi, gua sobek mulut lo. Pak Gray, lihat Elena. Ellie. Pak Gray, ini terakhir kalinya. Gua bicara baik-baik sama Elo. Kalau Elo berani ganggu Ellie lagi, gua bikin Elo nyesal lahir di dunia. Pak Gray, Elo Mati. Ayo pulang. Tuan Gray, kau akan mati. Ayo pulang. Ellie. Aku akan pergi hari ini. Lain kali, aku akan datang dan membawamu pergi. Stone. Kalau kau berani menyentuh Ellie, aku akan membunuhmu. Sudahlah, berhenti berpura-pura. Kamu boleh memukul atau memarahiku jika mau, asal jangan dipendam saja. Aku sama sekali tidak marah padamu. Sayang, kamu benar-benar tidak marah karena aku membohongimu? Kalau kamu benar-benar pria yang sakit-sakitan, pasti sudah mati di bawah pedang Tony tadi. Kalau aku ingat kejadiannya, aku jadi merasa takut dan lega. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Terima kasih sudah mengerti, sayang. Apakah mahkotanya sangat berat? Biar aku yang melepasnya untukmu. Sayang, biarkan aku juga melepas gaun pengantinmu untukmu. Lebih baik aku sendiri saja. Gon Pangantin, Iniaga Krumi. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Baiklah. Paxstone. Kok kamu bisa begitu ahli? Karena aku yang mendesain sendiri, tiara dan gaun pengantinnya. Waktunya terlalu mepet. Jadi hasilnya kurang sempurna. Terima kasih. Kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Kamu tidak perlu bilang terima kasih lagi nanti. Kamu. Paxstone. Malam ini, bisakah kita jangan? Aku mengerti. Kita punya waktu. Aku tidak terburu-buru. Ayo tidur. Besok kita harus bangun pagi. Oak. Sayang, berhenti minum. Ellie. Jangan tinggalkan aku. Ini semua salahku. Aku bersumpah. Tidak akan membuatmu marah lagi. Hanya kamulah yang pernah kucintai. Oak.
Jadi, kamu tidak akan menikah dengan Sean lagi? Tidak, aku tidak akan. Aku hanya akan menikah denganmu, Tuan Gray. Kenapa kamu? Sayang, Mimeng siapa lagi yang bisa datang? Jam Sejanai? Tuan Gray, kenapa kamu mendorong saya? Sayang, malam ini sangat berharga. Biarkan aku yang merawatmu. Pergi. Sayang, aku Elena. Kamu bukan Elena. Ini salahmu. Karena mencampuri hubungan kami. Makanya Elena meninggalkanku. Aku yang menghalangi hubungan kalian? Pak Gray. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Saat ini? Justru kau yang berpikir, Elena tidak bisa meninggalkanmu. Jadi kau menginjak-injak perasaannya seenaknya. Itu sebabnya dia memilih untuk meninggalkanmu. Tidak. Aku tidak menginjak-injak perasaan Ellie. Aku sangat mencintainya. Mana mungkin aku menginjak-injak perasaannya? Pak Gray, apa kau kehilangan ingatan? Saat mabuk? Siapa yang terus-terusan mendekatiku? Saat Elena tidak memperhatikan? Sebenarnya, Elena melihat kami. Tapi dia menahannya dan hanya diam saja. Dia berharap suatu hari nanti kau akan menyadarinya sendiri dan memutuskan hubungan denganku atas kemauanmu sendiri. Banyak malam, aku melihatnya menangis sambil duduk di dekat jendela. Menjelang akhirnya, kamu malas semakin berani. Kamu bahkan bilang padanya, kalau kamu mau menjadikanku selirmu. Kamu sudah punya selir sebelum menikahi istrimu. Itu benar-benar tamparan buat Elena. Kamu menginjak-injak harga dirinya. Tidak, bukan begitu. Keadaannya. Aku tidak bermaksud begitu. Ini semua salah kamu. Kalau waktu itu kamu tidak melompat dari jembatan kekasih, aku tidak akan menyentuhmu. Ya, aku menjebakmu supaya kamu menikahiku. Tapi setelah itu, kamu memelukku di jembatan kekasih dan menciumku. Elena melihat kami. Apa itu juga rencanaku? Aku memang brengsek. Tuan Gray, lepaskan saja Elena. Dan bersamalah denganku. Aku akan selalu mencintaimu. Arthur. Minum latte. Ada. Minum latte. Bagus, bagus. Nenekmu memberikan ini padaku, dan sekarang aku memberikannya padamu. Kedepannya, Stone Manor dan Sean
Akan kuserahkan padamu. Ada aku kan? Baru menikah masuk ke keluarga. Aku mungkin belum mampu mengurus pembukuan. Kamu bisa minta tolong Sean. Jangan kasihan padanya, hanya karena orang bilang dia sakit-sakitan. Ibu Semua. Hanya pura-pura. Ibu. Ini, kue almond favoritmu. Kok kamu tahu kalau aku suka kue almond? Hari ini hari Valentine. Ellie suruh Sean. Ajak kamu jalan-jalan ke jembatan kekasih. Swafale juga ada jembatan kekasih? Lihat. Rasanya familiar nggak? Kenapa? Jembatan kekasih di Swafale sama persis dengan yang di Norto? Karena jembatan kekasih di sini adalah tiruan dari yang di Norto. Katanya, orang yang membangun jembatan kekasih Swafale bertemu cinta sejatinya di jembatan kekasih Norto. Dan akhirnya menikah dengannya. Dia ingin membawa keberuntungan. Un tuc semua au rendi Soival. Agar semua pasangan kekasih bisa mendapatkan akhir yang bahagia. Bagaimana mungkin semua kekasih punya akhir yang bahagia? Itu cuma kebetulan. Itu cuma rumor. Alasan sebenarnya adalah arsiteknya berasal dari Norto. Dia punya istrinya galak yang melarangnya begadang menggambar. Jadi dia terpaksa membuat yang di sini persis seperti yang di Norto. Kalau aku masih belum puas, APA Kamua Compute. Cerita ketiga? Biar ku cari dulu, sayang. Mungkin memang ada. Aku tahu. Ada toko roti di dekat sini. Roti mereka enak. Tunggu di sini. Aku akan beli. Kamu cepat sekali kembali. Rotinya. Kamu ngapain di sini? Ellie, ini lampion. Yang mau kamu berikan ke aku. Waktu hari Valentine kemarin, aku sudah memperbaikinya. Aku tahu kamu yang membuat lampion kelinci ini. Sendiri. Jadi aku bawa pulang. Aku butuh waktu seharian untuk memperbaikinya. Lihat, bukankah persis seperti dulu? Kamu pernah bilang kalau kelinci yang matanya merah dan bentuknya aneh bikin kamu nggak nyaman lihatnya. Jadi setiap kali aku menggambar kelinci, aku nggak pernah bikin matanya merah. Ini sama sekali bukan lentera yang sama. Tuan Gray. Masa lalu adalah masa lalu. Kamu tidak ingat? Dan aku sudah lupa. Tolong jangan ganggu aku lagi ke depannya. Tidak, aku tidak lupa. Seseorang menginjak lentera kelinci, dan aku tidak bisa memperbaikinya bagaimanapun caranya. Jadi, aku harus membuat yang baru. Ellie, kamu tidak lupa. Kamu masih ingat kalau aku tidak suka kelinci bermata merah. Kamu ingat semua yang aku suka. Jadi pasti kamu masih mencintaiku, kan? Kamu terobsesi. Ellie, aku menikahi cara karena aku tidak punya pilihan. Aku tahu. Itu karena kamu menyentuhnya, kan? Tidak. Bukan karena itu. Aku menikahi cara karena dia punya kesaksian tentang ayahku yang korupsi. Kalau kesaksiannya terbongkar, keluargaku bisa hancur. Aku sudah coba pakai uang buat menggoda dia supaya menyerahkan kesaksian itu, tapi dia nggak mau.
Aku terpaksa pura-pura cinta sama dia. Malam kita nikah. Dia kasih aku kesaksian itu. Dia nggak akan bisa memeras aku lagi. Ellie, Kembali ke aku, ya? Aku akan jagain kamu seumur hidup. Seperti yang dulu aku janjiin. Tony, kau tahu nggak kenapa aku nyerahin hubungan kita setelah 5 tahun? Dan nikah sama orang lain? Bukannya karena cara? Bukan. Aku nggak peduli sama orang kayak cara. Hatiku jadi dingin karena caramu perlakukan hubungan kita. Kau nyerah gampang banget, padahal kita sudah bertahun-tahun. Kau bahkan nggak kasih aku kesempatan buat jelasin. Kau bilang kalau cara memerasmu dan kau menggala. Apa yang akan kau lakukan kalau ada orang kayak cara muncul lagi? Kamu akan menyerah pada aku hanya karena sedikit kemunduran, lalu bersikap seolah-olah kau menikahiku hanya untuk menjadikanku mainan yang kau suka. Kamu akan menyebarkan rumor dan membuatnya sulit bagiku untuk tidak menikah. Kamu tidak mencintai siapapun. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak layak untuk dicintai. Tony, aku sangat lega karena aku tidak menikahimu. Jangan kita bertemu lagi. Ellie, aku benar-benar mencintaimu. Ellie, aku bersumpah bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku tak akan menyentuh wanita lain lagi. Ellie, Beri aku kesempatan, aku salah. Ellie, aku tak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Ellie. Hack Gray. Elena tidak mencintaimu. Ikut aku pulang saja. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang memisahkan aku dan Ellie. Pergi sana. Aku gak akan melepaskanmu. Aku akan mati di sampingmu. Atau kamu ikut aku pulang. Aku sudah bercerai dengannya. Aku sama sekali sudah tidak terhubung dengannya, Ellie. Tony, biarkan aku katakan ini lagi padamu. Alasan aku pergi tidak ada hubungannya dengan cara. Aku tidak peduli dengan hubunganmu dengannya. Lari, cepat. Ellie, kamu tidak percaya padaku, kan? Aku akan buktikan padamu sekarang. Kalau aku tidak punya perasaan padanya. Tolong aku, sayang. Siapa yang kau panggil sayang? Ellie. Tunggu sebentar. Begitu wanita itu mati, dinding antara kita akan hilang. Tony, kamu sudah gila. Kamu gila. Tony, kesaksian yang kuberikan padamu itu palsu. Yang asli ada padaku. Lari, cepat. Ellie. Sayangku, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mereka kenapa? Mereka tidak penting. Jangan dipikirkan, sayang. Aku lelah. Ayo pulang. Baik, ayo pulang. Aku berbohong padamu. Sayangku. Katakan padaku. Apa itu? Apa yang dikatakan Tony itu benar? Aku dengan cermat merencanakan pernikahan ini agar terjadi. 3 tahun yang lalu,
Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Tapi setelah itu aku bertanya-tanya. Dan mengetahui bahwa kamu punya sahabat kecil yang kamu cintai. Aku merasa itu sayang sekali. Tapi aku berdoa agar kamu akan bahagia. Tidak lama yang lalu, aku dengar bahwa Nyonya Sao membantumu mengatur pernikahan. Saat aku bertanya, aku mendengar tentang apa yang terjadi. Aku langsung pergi ke Norto dan melamar Tuan Sao. Jadi kesehatanmu? Itu hanya akting. Aku bertekad untuk tidak menyerah selama kamu belum menikah. Saillant-cu. Apakah kamu akan menyalahkanku karena berbohong? Aku tidak menyalahkanmu. Semuanya sudah berlalu. Sekarang karena kita sudah suami istri, kita harus terus saling mendukung. Namun, kamu tidak boleh berbohong padaku lagi nanti. Aku tidak akan pernah berbohong padamu lagi, sayangku. Saillant-cu. Aku dengar orang-orang bergosip tentang pengantin wanita yang terlalu lama untuk menyempurnakan pernikahan mereka. Siapa yang bilang? Kerjamu cuma minum-minum. Kau adalah laki-laki. Paling tak berguna yang pernah kulihat. Pergi sana. Kau cuma berani melampiaskan amarah padaku. Tapi apa gunanya itu? Elena kesayanganmu itu mungkin sedang bersama Sean. Saat ini juga. Mereka mungkin sedang asyik di ranjang. Apa katamu? Ku bilang kau pengecut. Dia sudah berubah hati. Tapi kau bahkan tak mau tidur dengan selirmu sendiri. Ku bilang kau pengecut. Pantas saja Elena meninggalkanmu. Diam. Kau cari mati? Benar aku. Dan kau akan punya lebih sedikit alasan untuk bersembunyi. Kau pelacur yang suka menggoda pria. Malam ini, akan kuwujudkan keinginanmu. Aku salah. Aku melakukan kesalahan. Kara. Ya. Andai saja aku bertemu denganmu. Lebih awal. Aku akan menikahimu. Dan memberimu kereta kencana yang megah. Dan hadiah pernikahan. Mulai sekarang, kau akan menjadi Zelirku yang mulia. dan tercatat dalam silsilah keluargaku. Bahkan Elena Tidak akan bisa mengganggumu lagi. Bukankah sudah kukatakan, untuk tidak melakukan ini lagi, menyulam bisa merusak matamu.
Ibu sudah memarahiku, sekarang kau juga ikut memarahiku. Kalau aku tidak mengerjakan sulaman, aku akan mati kebosanan. Baiklah. Tapi Kaloko, perlu mengambil sesuatu, kau harus memanggilku. Sayang. Aku baru saja menerima kabar dari Norto. Tony Dijatui Ucuman. Pengasingan sejauh 3,000 mil. Karena menyiksa selirnya. Apakah kau ingin melepas kepergiannya, sayang? Beberapa orang lebih baik tidak pernah bertemu. Kau benar, sayang. Aku terlalu banyak bicara. Hari ini cerah. Aku akan jalan-jalan denganmu agar kau tidak bosan. Oak. Ayo pergi.